Sudah kita dengarkan dari ustadz-ustadz yang menyampaikan kajian kepada kita, begitu besar pahalanya berkurban pada hari itu. Untuk itu marilah kita sama-sama niatkan diri kita, keluarga kita menjadi peserta kurban. Sekali lagi juga nanti malam ba'da sholat isya kita akan membentuk panitia pelaksana kurban di masjid kita ini. Untuk itu bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah menerima undangan, kami mohon untuk bisa datang pada acara nanti malam pembentukan panitia pekerja kurban kita. Jika memang belum mendapatkan undangan, pengumuman kami ini adalah sebagai undangan resmi kepada kita bersama, sehingga kita bisa sama-sama hadir pada malam nanti. Insya Allah akan juga disiapkan sarapan malam, tak sarapan ya. Insya Allah akan disiapkan juga makanan, karena nanti malam ada yang berhajat besar menyiapkan makanan kepada kita bersama. Itu saja pengumuman tambahan sebelum Ustadz menyampaikan tausiahnya pada pagi hari ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe dari Henry Channel Facebook Al Muslimin. Bapak-bapak ibu sekalian, laporan dari logistik hari ini, makanan kita, sarapan kita setelah kajian nanti adalah nasi goreng teri. Alhamdulillah. Baiklah, kita buka kajian kita pada subuh hari ini dengan bacakan basmalah. Kepada Ustaz kami persilakan dengan segala hormat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Bapak Ibu hadirin dan hadirat, para tokoh masyarakat, alim ulama, candi pandai, pengurus masjid dan semua yang kita hadir di rumah Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ahabbal biladi indallahi masajiduha. Sesungguhnya tempat yang paling dicintai oleh Allah di atas muka bumi yaitu adalah masjid. Maka kita berada di tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada hamba adalah ketika memberikan nikmat untuk bisa berada di tempat yang baik dan juga di waktu-waktu yang baik. Maka kita bersyukur kepada Allah atas nikmat ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian salawat serta salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Mudah-mudahan dengan kita banyak berselawat kepada beliau, maka insyaallah segala kesusahan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita mendapatkan syafaat beliau nanti di yaumil akhir. Karena itu salah satu fadilah salawat. Allahumma salli salatan
kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihil raghaibu wa husnal khawatim. Ini fadilah salawat disebutkan di situ. Bisa mengangkat kesusahan kita, bisa menjadi pelipur lara, bisa wasilah ditunaikan Subhanahu wa taala. Al-hajju ashhurum ma'lumat, bahwa itu di bulan-bulan yang diketahui. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Maklumat itu artinya diketahui. Nah, diketahui di sini maknanya adalah kata para ulama Syawal, Zul. Nah, ini kita dianjurkan oleh para ulama untuk berangan-angan. Sebenarnya umat Islam tuh kata para ulama dianjurkan juga untuk berangan-angan. Jadi punya angan-angan. Tapi angan-angan dalam bentuk apa yang kita dianjurkan? Karena salah satu yang tercatat cinta dunia berlebihan serta panjang angan-angannya. Itu salah satu yang dibenci. Terlalu cinta dengan dunia dan juga angan-angannya panjang. Itu angan-angan dalam makna negatif. Tapi kalau positif, kata para ulama dianjurkan. Yustahabbu, dianjurkan kepada seorang hamba untuk berangan-angan agar bisa sampai pada waktu-waktu yang istimewa. Liyanala syarafa awqatiha, agar bisa mendapatkan kemuliaan waktu tersebut. Nah, jadi kita dianjurkan untuk berangan-angan sampai pada hari-hari yang istimewa. Kalau dari jam ke jam itu ada yang istimewanya, yaitu sholatnya, sholat awal sholat 5 waktu. Maka kalau kita selesai sholat subuh nih, kita berangan-angan sampai ke zuhur. Karena fadilah waktu ini ada yang dari jam ke jam, ada dari hari ke hari, ada dari bulan ke bulan, ada dari tahun ke tahun. Nah, kalau selesai melaksanakan sesuatu pada waktu tersebut, kita dianjurkan berharap lagi. Nah, karena kalau dari segi per jam itu adalah as-salatu fi awwali as-salatu ala waqtiha. Sebagaimana ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, di antara amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu adalah as-salatu ala waqtiha. Salat di awal waktu sebenarnya di situ. Karena kalau waktunya saja zuhur kan panjang waktunya dari jam 12 sampai jam 3. Nah, ini bisa saja di akhir. Nah, tapi kalau melalaikan sampai akhir-akhir ini tidak boleh. Artinya waktu itu adalah untuk memberikan kesempatan. Tapi seorang muslim itu sebisa mungkin dia mengejar awal waktu. Karena itu yang afdal, as-salatu ala waqtiha. Apalagi di masjid. Ala waqtiha, awal waktu dan di masjid. Apalagi sebelum masuk waktu sudah ke masjid. Apalagi ada wifi tadi. Sebelum waktu masjid. Sebelum masuk waktu. Kenapa mau minta wifi gratis sebelum masuk waktu? Yang penting jangan pas masuk waktu malah pergi dari masjid. Sebelum masuk waktu ke masjid, pas masuk hilang. Nah, dalam per hari ada waktu-waktu yang istimewa. Dalam per minggu ada waktu-waktu yang istimewa. Hari Jumat. Makanya dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah satu di antara yang dibebaskan dari azab kubur yaitu adalah mereka yang meninggal di hari Jumat. Tapi ini berkaitan dengan amal yang lain, bukan serta-merta ketika dia meninggal hari Jumat bebas dari azab kubur.
Tapi ini terkait juga dengan amal soleh yang lain. Karena kalau banyak dosa habis itu meninggal hari Jumat, enak kali hidupnya. Tapi pertanda yang baik. Intinya ada hari-hari yang baik, kemudian ada bulan-bulan yang diistimewakan. Nah, salah satu diantaranya adalah awal Zulhijjah. Di awal Zulhijjah ini, ma min ayyamin al-amalus salihu fiha ahabbu ilallahi min hadzil ayyamil ashr. Tidak ada hari-hari yang mana amal soleh di dalamnya lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi kecintaannya pada hari-hari ini. Itu 10 awal Zulhijjah. Maka sebagian ulama mengatakan bahwa 10 awal Zulhijjah ini itu hari-harinya lebih afdal daripada 10 akhir Ramadan. Dari sisi hari ya, siangnya, di siang harinya. Kalau kenapa begitu? Karena ada hari Arafah. Hari Arafah ini kata para ulama afdal ayyamid dunya, yaitu adalah hari yang paling afdal di muka bumi. Li'anna fiha, di dalamnya. Kalau dari sisi malamnya 10 akhir Ramadan. Kenapa? Li'anna fiha Lailatul Qadar. Karena di dalamnya ada malam Lailatul Qadar. Jadi dari sisi malam Lailatul Qadar, kalau dari segi siang 9 awal Zulhijjah atau Arafah. Dan keistimewaan 10 awal Zulhijjah ini dari 1 sampai 9. Walaupun yang paling afdolnya ini adalah 9. Nah, makanya kita dianjurkan oleh Nabi SAW. Bahkan fadilahnya itu puasa hari Arafah, siyamu yaumi Arafah yukaffirus sanatain, mengampunkan 2 tahun dosa, 1 tahun yang berlalu dan 1 tahun yang akan datang. 1 hari puasa. Maka oleh karena itu dan itu jatuh pada hari Kamis insyaallah. Hari Kamis hari Arafah. Bagi kita yang tidak melaksanakan haji dianjurkan, sangat dianjurkan. Bagi yang melaksanakan ibadah haji tidak dianjurkan. Jadi bagi yang tidak melaksanakan haji. Kalau melaksanakan haji kan mereka wukuf di padang Arafah. Karena mereka ada ibadah yang istimewa, maka kita yang tidak berhaji juga ada ibadah yang istimewa. Jadi imbang nih. Yang pergi dapat, yang tinggal juga dapat. Jangan kalah, walaupun tahun ini kita tidak bisa haji. Penting hikmah daripada haji itu tetap bisa kita dapatkan. Nah, di awal 10 Zulhijjah ini kata para ulama segala macam bentuk amal soleh. Karena dalam hadisnya itu al-amalus soleh, al-amal, ada alif lam di situ, al-amal. Nah, jadi dalam ilmu nahwu ini alif lam ini punya fungsi besar. Makanya dalam awal surah Al-Baqarah alif lam mim dzalikal kitabu, dzalikal kitabu. Alif lam mim itu adalah Alkitab. Alkitab. Loh, kok Alkitab? Alkitab di sini apa? Al-Qur'an kan? Itu adalah Al-Qur'an, la raiba fih, tidak ada keraguan di dalamnya. Dari mana kita bisa memaknakan atau dari mana para ulama memaknakan Alkitab di situ adalah Al-Qur'an? Padahal Alkitab, dzalikal kitab. Padahal kitab ini kan banyak, tidak hanya Al-Qur'an. Taurat, Injil, Zabur, kemudian Al-Qur'an. Nah, 4 Alkitab. Makanya Imam Syafi'i pernah berhilah dulu ketika zaman Mu'tazilah, zaman Umayyah, zaman Abbasiyah ini pernah terjadi fitnah bahwa apakah Al-Qur'an ini qadim atau Al-Qur'an ini makhluk. Maksudnya kalau qadim ini itu tidak
adalah kalam Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak punya permulaan. Kalau qadim kan tidak punya permulaan. Itu sifat qadim. Makanya Allah Subhanahu wa taala punya sifat qadim. Nah, di qadim itu maknanya Allah tidak ada permulaannya, terdahulu. Ini sifat qadim. Makanya kita tidak bisa mengenal zat Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita mengenal sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Di antara sifat Allah itu adalah qidam, qadim. Qadim itu artinya la awwala lahu, terdahulu. Terdahulunya Allah tidak punya permulaan. Itu sifat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau disuruh melogika perkara yang tidak punya permulaan, kita runut, kita pikirkan tidak sampai otak kita. Tidak punya permulaan. Jadi qidam ini terdahulu tetapi tidak punya permulaan. Nah, karena kita tidak mampu mengenal zat Allah, kita mengenal dari sisi sifatnya, qidam. Makanya ada di kampung-kampung dulu kita belajar sifat 20. Nah, itu sifat 20 sebenarnya sudah merangkum segala bentuk kesempurnaan pada Allah Subhanahu wa taala dan menepis segala kekurangan yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sifat kesempurnaan. Nah, makanya disebutlah dengan sifat 20. Sifat 20. Wujud qidam baqa mukhalafatuhu lil hawadisi. Itu dulu di surau-surau dinyanyikan gitu. Cuman persoalannya sekarang ada yang bilang bid'ah itu sifat 20. Nah, ini jadi repot. Karena padahal sifat 20 ini sudah mengantarkan seseorang untuk ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wujud, qidam tanpa permulaan. Maka kalau kalam itu sifat Allah Subhanahu wa taala berarti tidak punya permulaan juga. Lalu kok bisa turun? Nah, yang diturunkan ini adalah dari sisi bentuk perwujudan daripada sifat kalam itu dalam bentuk Al-Qur'an. Nah, tapi kalau kalam Allah tetap qadim, nah, tidak punya permulaan. Baqa ini tidak ada akhir. Ada di Jawa pengasuh tasawuf modern, namanya ada Agus Mustafa kalau tidak salah. Beliau punya buku, ternyata akhirat tidak kekal. Karena yang kekal itu adalah Allah. Jadi akhirat ini tidak kekal. Padahal mayoritas ulama mengatakan bahwa surga kekal. Hanya saja bedanya kalau Allah kekal pada zatnya, kalau surga dan neraka itu kekal karena dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita insyaallah nih orang beriman, beramal soleh, kemudian mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala, maka kita masuk surga, insyaallah kekal di dalam surga. Tapi dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak berakhir. Nah, jadi bedanya Allah kekal dengan zatnya, kalau kita insyaallah dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita lihat secara sejarah, ini ada pernah perselisihan antara Mu'tazilah dengan para ahlu sunnah terkait dengan Al-Quran. Itu disiksa. Imam Ahmad bin Hanbal disiksa karena mengatakan Al-Quran itu bukan makhluk. Mu'tazilah Al-Quran makhluk. Kalau mengatakan Al-Quran ini sebagai qadim, bukan makhluk, disiksa. Imam Ahmad disiksa. Ketika Imam Syafi'i dipanggil untuk ditanya, menurut beliau ini Al-Quran makhluk atau qadim? Kata Imam Syafi'i, Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Nah, keempat ini empat ini susah diisyaratkan, banyak versi penerjemahan kalau empat ini. Tapi empat ini yaitu Al-Quran, Injil, Zabur, Taurat, kata Imam Syafi'i, keempat ini adalah makhluk. Ketika keluar ditanya, kok Imam mengatakan kitab-kitab Allah itu makhluk?
Kata beliau, ya memang makhluk. Yang 4 itu makhluk, jari saya yang makhluk. Jadi Quran, Taurat, Injil, Zabur, keempat ini maksudnya 4 jari saya ini makhluk. Akhirnya Imam Syafi'i selamat. Itu diantara yang jejak terekam daripada kecerdasan Imam Syafi'i. Akhirnya selamat. Jadi Alkitab ini tidak hanya Al-Quran, tapi kenapa di situ zalikal kitabu dimaknakan sebagai Al-Quran? Karena ada alif. Itu fungsi alif lam di situ. Alif lam di sini adalah alif lam yang menunjukkan ada maksud dan tujuan. Itu yang dimaksudkan di situ adalah Al-Quran. Sama juga. Jadi alif lam ini dalam bahasa Arab sangat berfungsi. Di dalam Al-Fatihah ada alif lam. Alhamdu. Apa tujuan fungsi daripada alif lam di situ? Kata para ulama adalah lil istighraq, untuk memasukkan seluruh bentuk pujian. Pujian yang ada. Maka diterjemahkanlah alhamdu, segala puji bagi Allah. Berarti segala pujian itu milik Allah. Kalau kita hayati dari makna Al-Fatihah ini secara mendalam, maka kalau kita dipuji, sebenarnya pujian itu bukan milik kita, tapi itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita dapat pujian, kembalikan kepada yang berhak. Artinya itu adalah milik, puji adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Itu fungsi al di situ. Alif lamnya. Maka dalam hadis ini ada al-amalus shalih. Alif lam di sini kata para ulama adalah menunjukkan segala macam bentuk amal soleh, mulai dari yang kecil sampai kepada yang besar, segala macam bentuk. Maka pada hari ini amal soleh apa saja yang kita buat itu fadilahnya besar. Baik amal soleh bil qalbi, ada amal soleh bil jawarih, ada amal soleh bil lisan, bil mal. Nanti di salah satu yang afdol ketika 10 Zulhijjah lah berkurban. Ini kan di sini udah mau dibentuk panitia kurban. Alhamdulillah. Kalau kita lihat corona tidak mengurangi kurban-kurban di masjid. Kalau kita lihat masjid-masjid masih banyak kurbannya. Ini salah satu syiar. Karena salah satu di antara hikmah haji itu adalah syiar. Jadi memang kurban ini di antaranya sebagai syiar. Kita lihat misalnya haji itu tujuannya adalah untuk syiar. Makanya kalau kita lihat pertemuan umat Islam terbesar di dunia ini, kalau mau kita lihat mungkin di haji per tahun. Berapa yang berkumpul? Mungkin 2 jutaan lebih yang berkumpul. Itu kalau misalnya dipersiapkan untuk perang ke Israel, itu lumayan juga kayaknya ya. Artinya umat Islam ini mau berkorban. Perkumpulan yang sedemikian besar menyatukan umat Islam, karena tujuannya adalah untuk syiar. Karena Islam itu tinggi, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alai. Nah, maka ada syiarnya. Jadi haji ini adalah sebagai bentuk syiar. Dan memang kita lihat Ka'bah sebagai di tanah suci ini kan memang ada syiar-syiar. Laisa 'alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum fa idza afattum min arafatin fadhkurullaha 'indal masy'aril haram. Jadi ada syiar-syiar Masjid Tanah Haram. Nah, syiar-syiar ini bertujuan untuk menunjukkan tentang izzah. Sama juga sebenarnya solat, di antara fungsi solat berjamaah ini adalah syiar. Nah, maka kalau masih ada azan berkumandang, masih ada solat berjamaah, maka di situ masih ada syiar Islam. Dan kita pun sebagai umat Islam, kalau
mendengarkan azan berkumandang, bisa melaksanakan sholat berjamaah, itu kan kita merasa nyaman, masih bisa memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau itu sudah tidak bisa lagi, sedih. Di Rohingya, di daerah Myanmar, ini salah satu yang sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tidak bisa memakmurkan masjid. Maksudnya tidak bisa membangun masjid. Karena masjid di sana sudah tidak boleh dibangun. Jadi masjid itu saja direnovasi saja tidak boleh. Itu masjid di sana. Jadi umat Islam sudah tidak bisa lagi berkesempatan untuk membangun rumah Allah Subhanahu wa taala. Sudah puluhan tahun, kata masyarakat kita yang tinggal di situ, sudah 30 tahun tidak boleh membangun masjid. Nah, hilang kesempatan untuk syiar. Sholat berjamaah masih boleh, tapi tidak boleh azan berkumandang, azan di dalam. Itu kalau sudah dilarang. Sedihlah pokoknya. Tapi kalau masih berkumandang azan kita, makanya Nabi SAW mengatakan bahwa kalau di suatu kampung tidak ada yang mendirikan jamaah, maka akan kubakar rumah-rumahnya. Karena sholat berjamaah ini syiar, menunjukkan tentang izzah. Itu diantara hikmah daripada haji. Dan berkurban juga adalah syiar. Maka oleh karena itu berkurban tidak bisa diganti dengan sedekah. Karena memang yang dimaksud itu adalah kurbannya itu, unta, sapi, atau kerbau, atau kambing. Tidak bisa pakai ayam, walaupun ayamnya ini sampai senilai dengan kerbau. Makanya tidak bisa diganti, harus tetap bentuk yang sudah disyariatkan itu. Kalau tidak kambing, ya sapi atau unta. Nah, domba bisa juga, pokoknya yang sejenis lah seperti ini. Tidak bisa diganti dengan sedekah. Walaupun kurban itu sendiri adalah sedekah dalam bentuk khusus. Dan bahkan berkurban ini dari segi keutamaannya, dari segi fadilahnya, sebagaimana disebutkan Nabi SAW, bahwa dosa-dosa diampunkan sebelum darah tetesan pertama jatuh ke bumi. Itu sudah diampunkan dosanya. Tapi kadang-kadang berkurban ini tidak jadi kurban. Seperti misalnya kata Nabi SAW, "Man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyata lahu." Barang siapa yang menjual kulit kurbannya, maka tidak ada kurban untuknya. Nah, berarti di situ dari segi kurbannya batal, tapi insya Allah tetap masuk sebagai sedekah. Nah, jadi kurban ini adalah sedekah bermakna khusus. Walaupun kita di Pekanbaru kadang-kadang masih menjadi polemik tentang menjual kulit kurban kita. Nah, karena memang di situ yang disebutkan yang tidak boleh menjual adalah yang punya. Nah, ada yang bertanya, lah gimana kalau panitia yang menjual, Ustaz? Boleh apa tidak panitia menjual? Kalau sudah milik panitia itu boleh. Tapi kalau masih milik yang berkurban tidak boleh. Maksudnya begini. Kan Pak panitia ini kan wakil ya, mewakili. Nah, jadi sebenarnya pada hukum asalnya apa yang dilakukan oleh panitia itu kembali kepada yang punya kurban. Karena namanya perwakilan dalam jual beli itu, misalnya saya punya HP, saya wakilkan untuk dijual, maka dia melakukan jual beli, wakil saya melakukan jual beli ini, semua hukum, konsekuensi hukum terhadap jual beli itu kembali ke saya, karena saya mewakilkan. Nah, kalau kita lihat berkurban ini
panitia di masjid ini sebagai wakil, mewakili yang punya kurban gitu. Maka kalau misalnya panitia menjual kulitnya, berarti dia juga yang berkurban berarti yang menjual. Tapi kalau kita sudah diberikan, boleh kita jual. Saya dikasih sesuatu, itu kan bebas saya untuk menjualnya. Yang punya, tetapi kepemilikannya harus pindah. Nah, cuman kan persoalannya kadang-kadang kepemilikannya belum pindah, masih punya yang berkorban. Jadi akadnya tuh belum jelas. Nah, itu yang kadang-kadang menjadi persoalan. Kecuali darurat lah, misalnya daripada mubazir, itu ada juga seperti itu. Daripada mubazir tak ada yang mau, dijual. Nah, ini persoalan-persoalan yang sering muncul di tengah masyarakat. Tapi pada berkurban ada yang bertujuan untuk sebagai syiar, sebagaimana di antara hikmah daripada haji tersebut, yaitu adalah bertujuan untuk syiar. Maka kata para ulama bahwa di dalam hadis tersebut al-amalus shalih, amalan soleh yang kita lakukan maka masuk sebagai pahala yang mendapatkan fadilah yang besar di awal 10 Zulhijjah. Karena kata para ulama hadis ini menunjukkan tentang keseluruhan al-amalus soleh. Jadi al-amal ini masuk segala bentuk jenis, dan kita tidak dibebankan untuk berbuat di atas kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani kita untuk berbuat. Walaupun ada induk-induknya ya, seperti puasa. Puasa ini kan induk-induk ibadah. Berjihad itu induk ibadah. Tapi apabila itu belum kita laksanakan, maka kita memilih semampu kita. Puasa ini kan ibadah yang cukup berat. Memang dianjurkan puasa dari awal sampai 9. Tapi hadisnya itu adalah 9 Zulhijjah, Arafahnya. Tapi kalau kata para ulama, kalau mau puasa dari 1 sampai 9 itu boleh, dianjurkan, karena secara umum kan ibadah. Kemudian juga memilih hari-hari sunnahnya seperti Senin, Kamisnya itu boleh juga. 9, 8 dan 9-nya sebagian ulama mengatakan setidaknya 8 dan 9. 8 dan 9. 8-nya hari Tarwiyah, 9-nya adalah hari Arafah. Kalau tidak 8 dan 9, setidaknya minimalnya 9. Itu udah minimal. Setidaknya itu yang paling sedikitnya. Hari Tarwiyah 8. Kenapa disebut sebagai hari Tarwiyah? Hari Tarwiyah adalah hari di mana dulu para jamaah haji mempersiapkan air untuk bekal untuk pergi wukuf di padang Arafah. Karena kita tahu dulu bahwa Mekah ini padang pasir, susah air. Jamaah haji datang itu susah air, makanya memberikan minum atau air kepada jamaah haji itu fadilahnya besar. Karena susah, tidak seperti kita. Kalau di kita alhamdulillah air melimpah. Kalau di tanah haram dulu, kalau sekarang kan sudah serba istimewa. Itu dulu serba susah air. Bahkan katanya menurut sejarahnya, orang kalau pergi haji dari Jeddah ke Mekah itu pakai unta, bawa air gerigen-gerigen. Nanti sampai di tengah dibuat deh dari rumahnya, habis sampai itu dibagi-bagi. Itulah daripada memberikan air kepada jamaah. Nah, karena air susah, akhirnya 8 Zulhijjah ini dijadikan sebagai persiapan untuk bekal. Makanya tarwiyah. Kalau puas minum air itu disebut dengan rawiyah. Kalau kenyang, kalau kita makan kenyang ya. Harus makan kenyang. Kalau habis lepas dahaga. Bisanya lepas dahaga, tidak ada kenyang, tidak ada yang lain. Hanya lepas dahaga.
Kalau di dalam bahasa Arab, kenyang dari makan itu disebut dengan syaba'an. Kalau kenyang dari minum disebut dengan rawiyah. Rawiyah yarwi. Jadi puas minum. Makanya hari 8 itu disebut dengan tarwiyah, karena persiapan terkait dengan perbedaan sholat sunat, sholat malam. Kalau berat sholat malam, setidaknya sholat duha, sholat rawatib. Nah, ini dari sisi bil jawarih. Ada lagi bil mal, dengan harta, sedekah, berinfak. Pokoknya yang penting setiap hari daripada 10 awal Zulhijjah ini ada amal soleh. Setidaknya kata para ulama itu tidak meninggalkan yang wajib, atau memulai dengan al-azmu ala tarkil maksiyah, berazam meninggalkan maksiat. Ada azam, karena salah satu taubat, syarat taubat itu adalah azam, ada azamnya. Maka dengan berazam itu sudah masuk sebagai kategori ibadah. Maka kata para ulama di sini bahwa segala macam bentuk ibadah masuk sebagai kategori al-amalus shalihu fiha, amal soleh di dalamnya. Dan kalau kita tadi dianjurkan untuk berangan-angan sampai di waktu yang mulia, di waktu yang agung untuk bisa mendapatkan, maka ketika kita sudah sampai pada waktu tersebut harus kita sambut dengan baik. Karena kan kita berangan-angan. Sebagaimana Nabi SAW, beliau ketika masuk waktu Rajab, maka beliau berdoa, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Balligh, ya Allah, sampaikan kami di bulan Ramadan. Nah, itu berarti ada harapan. Jadi ada harapan untuk sampai dan beramal soleh di dalamnya. Bahkan kata para ulama ini ada juga diwafatkan di dalamnya dengan amal soleh tersebut. Ini kan salah satu keistimewaan seorang hamba itu adalah yang dikejar itu husnul khatimah. Salah satu bentuk husnul khatimah, salah satu bentuknya adalah misalnya meninggal dalam keadaan baik, sholat, puasa, pokoknya ibadah lah, tidak dalam keadaan maksiat. Ini yang malam kemarin kan, itu Ustadz Yazid, Imam Masjid Al-Falah, itu sedang habis sholat isya, sedang berdoa, tiba-tiba katanya orang gila. Kan selalu begitu ya, kalau ada ustadz yang mau ini, itu masuk kategori orang gila gitu. Akhirnya kita lihat video itu ditusuk. Tapi alhamdulillah beliau selamat, luka dikit saja, dan pisaunya katanya memang bengkok. Itu mungkin diantara fadilah keistimewaan doa. Nah, tapi memang kita tidak pernah tahu. Kan sedang berdoa khusyuk, ya Allah, tiba-tiba datang orang menusuk. Nah, artinya kita tidak pernah tahu bahwa kapan ajal kita ini datang. Nah, maka disitulah para ulama mengatakan bahwa kita dianjurkan untuk terus, Allah juga menyuruh kita fa idza faragta fansab. Selesai dari satu ibadah pindah kepada ibadah yang lain. Nah, dari situ kita bisa memahami juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah. Nah, kalau kita bisa memaknakan ibadah ini tidak hanya ketika salat, tetapi dalam aktivitas apapun yang kita buat, tetapi hati kita tetap berzikir kepada Allah, maka kita dalam beribadah. Karena kita diciptakan hanya untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, maka kata para ulama, kita bekerja pun, beraktivitas, kalau hatinya berzikir berarti dia sedang beribadah.
Ada orang bekerja di kantor, bekerja di kebun, bekerja di pasar, sedang jualan dia, tapi hatinya berzikir. Maka pada saat itu sebenarnya dia sedang beribadah. Maka seorang muslim ini, orang beriman, bisa setiap saat dan setiap waktu beribadah. Dari menit ke menit. Di mana ibadahnya? Karena hatinya tidak pernah putus mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam keadaan itu dia beribadah. Maka oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah. Kalau azan berkumandang pada hari Jumat, maka bersegeralah kepada rumah Allah Subhanahu wa taala. Fas'au itu bersegera. Jadi kalau azan berkumandang, Allahu akbar, fas'au. Memang bahasanya itu fas'au, bersegera. Sa'a itu sa'a itu bersegera, cepat. Tidak masya yamshi, bukan famshu fi manakibiha. Kalau ibadah dan ketaatan ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita segera. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Musara'ah itu bersegera. Jadi kalau ibadah-ibadah ini bersegera, cepat. Fas'au ila dzikrillah. Bersegera, cepat menjawab. Karena memang hari Jumat ini kata para ulama, kalau azan sudah berkumandang, laki-laki haram untuk melakukan aktivitas jual beli, terutama yang sudah balik, kemudian tidak musafir. Jadi kalau musafir kan tidak wajib sholat Jumat. Tapi kalau tidak musafir, kemudian sudah balik, ini wajib, haram melakukan jual beli. Maka yang dapat keringanan di situ musafir, kemudian belum balik, kemudian orang gila. Orang gila dapat juga gitu. Jadi kalau sudah azan Jumat masih ada laki-laki yang berjualan muslim, itu ada kemungkinan tadi. Mungkin dia musafir. Kalau enggak musafir mungkin dia belum balik. Kalau sudah balik berarti mungkin dia gila gitu. Atau kalau tidak bisa jadi dia haid dan nifas juga gitu kan. Nah, ini adalah sebagai bentuk daripada perintah Allah bersegera. Jadi dianjurkan untuk bersegera. Kalau sudah selesai kata Allah Subhanahu wa taala, fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardh. Maka bertebaran di atas muka bumi. Wabtaghu min fadlillah, carilah karunia-karunia Allah, cari rezeki kata para ulama. Di antara karunia itu adalah mencari rezeki. Wabtaghu min fadlillah, tapi Allah mengingatkan wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Banyak-banyak mengingat Allah, maka insyaallah menjadi orang yang beruntung. Maka pada hakikatnya insyaallah orang beriman, orang muslim itu bisa mewujudkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak hanya artinya dalam keadaan sholat, dalam keadaan puasa, atau dalam keadaan pergi haji. Tapi kata para ulama, semua bentuk aktivitas yang tidak bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan di dalam aktivitas itu isinya adalah tetap mengingat Allah, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, maka masuk dia sebagai kategori ibadah. Dan pada 10 awal Zulhijjah ini semuanya masuk sebagai ibadah yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau sampai kita di hari-hari yang mulia, di hari-hari yang afdal, terus berlalu hari-hari itu begitu saja, rugi. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang sampai di bulan Ramadan, selesai bulan Ramadan tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, termasuk di antara yang merugi. Maka kita sampai di bulan Zulhijjah, 10 awal Zulhijjah, mudah-mudahan kita mendapatkan fadilah, keutamaan amal-amal soleh, serta mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, itu diantara faidah
yang disampaikan oleh para ulama di dalam masalah ini, yaitu terkait dengan keutamaannya, terkait dengan fadilahnya. Dan nanti di 10-nya Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar. Kami memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka salatlah. Itu salat di situ adalah salat Idul Adha. Mudah-mudahan, dan insyaallah ini kita sudah boleh salat Idul Adha. Sudah tidak dilarang, sudah tidak dibatasi. Jadi salat Adha, kemudian wanhar di sini adalah lakukan penyembelihan. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar. Wanhar adalah salatlah dan lakukan penyembelihan. Wanhar pakai ha ya. Kan kalau di wadduha ada juga tuh. Wa amma bin wa fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar. Di situ pakai ha besar. Kalau di Al-Kautsar itu pakai ha. Itu beda-beda dikit aja. Ha. Sama-sama huruf khalq, sama-sama huruf tenggorokan. Tapi satu di tengah, satu di bawah. Satu di tengah. Kalau ha itu di tengah. Alhamdu wanhar. Kalau yang besar wanhar. Beda dia. Ha sama ha. Itu. Dari segi makna dia jauh bedanya. Kalau wanhar, sembelihlah, berkurban. Kalau wanhar, usir, jauh bedanya. Makanya kalau bacanya fashalli li rabbika wanhar, salat dan usir. Kalau di ad-duha dibaca wa ammas sa'ila fala tanhar, adapun yang meminta-minta jangan engkau sembelih. Jauh maknanya kan. Padahal di situ adapun yang meminta-minta jangan engkau usir. Jangan dihardik. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Itu fungsi makharijul huruf. Jadi beda dikit saja dia pindah makna secara jauh gitu. Nah, maka di dalam ayat itu kata para ulama adalah perintah untuk bersolat Idul Adha, sama juga untuk melakukan penyembelihan. Dan ada 4 hari, yaitu hari ke-10, 11, 12 dan ke-13. Jadi menurut Imam Syafi'i boleh 4 hari ini. Maka kalau misalnya panitia masih mau mengurus sebenarnya, ya sampai hari ke-13 buka aja gitu. Siapa tahu hari ke-13 dia baru tergerak hatinya untuk berkurban. Cuman repotnya kalau penyembelihannya hari ke-11 atau 12 kan suruh aja lah sembelih sendiri, bagi sendiri, ngurus sendiri. Dan memang aslinya sebenarnya berkurban ini diurus sendiri. Artinya sembelih sendiri, kuliti sendiri, kemudian potong sendiri, kemudian makannya jangan sendiri. Nah itu aja. Sembelih sendiri, beli sendiri, baru kemudian dibagi-bagikan. Nabi SAW berkurban 100 ekor unta. Beliau sembelih sendiri 60. Jadi Nabi itu fisiknya kuat. Kita menyembelih 10 sapi aja sudah bertikai dengan, sudah berkelahi dengan sapi, dan kita ramai-ramai. Nabi SAW berkurban 100 ekor unta, itu beliau sembelih sendiri 60. Jadi Nabi itu ta'adud, istrinya banyak, itu wajar. Fisiknya kuat. Ini kadang-kadang umatnya fisiknya tidak kuat, mau juga ikut sunnah Nabi SAW. Akhirnya bukan sunnahnya yang didapat, tapi citranya menjadi buruk. Jadi intinya bahwa begitu banyak kesempatan fadilah amal yang kita bisa dapatkan pada bulan-bulan ini, maka setidaknya kita memilih mana yang
kita mampu, karena Allah Subhanahu wa taala tidak membebankan kepada kita di luar daripada batas kemampuan. Dan kadang-kadang amal ini kecil tetapi pahalanya besar. Kadang-kadang dia besar nampaknya tapi pahalanya kecil. Di mana itu? Di hati. Al amalu shaghirun kabbarahun niyah. Amal kecil dibesarkan oleh niat. Wal amalu kabirun sagharahu niyah. Amalnya besar tapi dikecilkan oleh niat. Nauzubillah. Mudah-mudahan amal besar ditambah besar pula dengan niat, insyaallah. Makanya ucapan kita anta maksudi waridaka matlubi. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, barangkali itu yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita termasuk di antara hamba-hamba Allah yang senantiasa mendapatkan fadilah dan keutamaan di dalam hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita tutup, kalau ada pertanyaan atau diskusi yang mau disampaikan disilahkan. Mana lebih besar fadilahnya berpuasa pada 4 Zulhijjah dibanding kayak Ramadan? Awal Zulhijjah. 4. Hari ini. Ya, intinya begini, secara umum disunnahkan. Artinya dari 1 Zulhijjah sampai 9 itu disunnahkan secara umum gitu. Nah, kemudian yang hadis khususnya adalah pada 9-nya. Jadi pada 9-nya. Tapi kalau orang mau berpuasa dari 1 sampai 9 dianjurkan. Tapi kan tadi kita sudah sebutkan bahwa segala macam bentuk ibadah, kalau tidak berpuasa, kita pilih yang lain, Pak. Kalau dari sisi fadilah itu tadi, Pak, niat. Kadang niatlah yang menentukan, insyaallah. Jadi kita bisa memilih daripada ibadah-ibadah ini. Kalau ibadah sunnah ini bisa pindah dari satu sunnah kepada sunnah yang lain. Itu tadi mana yang kira-kira kita mampu. Tapi memang kaidahnya puasa sunnah ini ada beberapa kaidah dalam puasa sunnah. Kalau istri misalnya itu harus izin suami, terutama kalau pengantin baru kan. Kalau pengantin lama itu ya silakan. Terkait dengan jual beli tadi pada hari Jumat, yang mana kan bagi lelaki haram kan, mulai dari azan sampai selesai salat kan, haram jual beli. Gimana ada juga beranggapan dari masyarakat, tetap juga dibuka warung, tapi yang menjual itu perempuan dan pembeli itu perempuan. Jadi juga pernah saya dengar puasanya total harus ditutup jual beli itu saat Jumat. Jadi minta penegasan Ustaz. Terima kasih. Ya, larangannya adalah untuk laki-laki balik yang tidak musafir. Itu larangan yang tidak boleh. Artinya selebihnya boleh. Gitu. Hanya saja mungkin kalau kita lihat seperti di Saudi, kenapa ditutup mutlak? Karena penjualnya banyak laki-laki. Dan juga untuk barangkali mencegah, karena walaupun perempuan yang jual, kalau laki-laki mau belanja kan repot juga. Namanya penjual kan dia tak milih-milih, harus kalau orang mau belanja ini piti masuk masalahnya kan gitu, masa ditolak orang belanja. Jadi tetap haramnya itu adalah kepada laki-laki yang balik dan tidak musafir. Selebihnya adalah boleh. Tapi kadang-kadang untuk hal-hal pencegahan barangkali maka ditutup mutlak gitu. Waktu saya pernah bulan puasa. Jadi waktu itu saya lewat, kalau tidak salah transit dari Mesir mampir ke Malaysia, musafir. Nah, kalau musafir kan boleh tidak puasa.
Nah, kami waktu itu tidak puasa, pergilah ke warung di Malaysia untuk beli makanan. Jadi tidak boleh di siang hari. Tidak boleh ada yang beli atau makan di rumah makan di siang hari itu. Karena kena denda gitu. Rumah makannya kena denda kalau ketahuan. Kami kan musafir, Pak. Tak ada cerita musafir, tak musafir, pokoknya tak boleh. Jadi untuk pencegahan barangkali akhirnya ditutup semua. Itu. Tapi kalau yang sisi hukumnya yang haram adalah laki-laki yang balik, tidak musafir. Kalau perempuan boleh, tetap boleh, hukum dari sisi hukum. Baik menjual atau membeli. Ada juga kan ya, menjual perempuan, datangnya laki-laki. Jadi yang menerima perempuan itu dijualnya kan, berarti yang perempuan ini tetap mendapat yang haram gitu, tak yang kita perlu penegasan. Iya, kalau memfasilitasi orang berbuat pahala dapat pahala. Kalau memfasilitasi orang berbuat dosa dapat dosa juga. Maka kalau punya hotel misalnya, memfasilitasi orang untuk hal-hal yang tidak baik, itu yang punya hotel juga dapat dosanya gitu. Ini perlu dipahami, artinya orang-orang yang punya kos-kosan tapi dipergunakan untuk ini, dia bilang yang penting kan saya sewakan, itu urusan dia. Enggak bisa. Kalau kita menjadi sebagaimana kita dapat pahala ketika kita menjadi perantara kebaikan, maka ketika kita menjadi wasilah dalam dosa, itu dapat dosanya juga. Ya, silakan Pak. Kami ini dari panitia lah, kan panitia pun bagi korban. Jadi kalau kulit itu kita serahkan sama pekerja. Nah, pekerja menjual, dibagi sama-sama pekerja. Apa boleh? Ulang-ulang aja nih. Pekerja serahkan pekerja. Ya, intinya dihibahkan saja. Dihibahkan dari yang punya kurban, yang berkurban ini dihibahkan misalnya kepada pekerja. Nah, kalau sudah dihibahkan kan itu sudah menjadi miliknya. Dan sekarang kita mewakili, yang mewakili bisa nggak mengasih pekerja dan melalui orang korban, kita orang korban menyerah kita, wakil kita kan, menyerahkan sama pekerja harus membantu sama dia pekerja. Hasil jual apa? Kulit itu. Ya, kalau misalnya panitia mewakili yang berkurban dan yang berkurban sudah mewakilkan penuh kepada panitia, maka panitia berhak. Ini artinya berhak panitia itu menghibahkan. Dan ketika panitia menghibahkan berarti yang berkurban menghibahkan. Ya, di dalam rapat kan ada rapat. Korban itu yang 7 orang itu ngomong ini kulit tampil ya. Nanti dari panitia yang mewakili kita serahkan sama pekerja. Nanti itu prosesnya kan. Pas rapat kurban itu saja disepakati bahwa bagaimana keinginan yang berkurban terkait dengan kulitnya. Gitu. Ya, mewakili itu insya Allah, mewakili dia. Artinya sudah seperti itu kesepakatannya. Jadi diserahkan penuh kepada wakil. Jadi wakil ini menghibahkan. Nah, itu boleh. Kalau yang dapat hibah ini terserah dia, mau dia makan, mau dia jual, mau dia ini sudah tidak ada masalah. Yang penting tidak yang berkurban yang menjual. Baik, barangkali itu yang bisa saya sampaikan.
Mudah-mudahan segala amal soleh yang kita buat diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bi fadlika amman siwak. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimati wa la takhtim alaina bil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih dan mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.